Bandung. Baru 5 bulan karena pindah dari agent lain terus masuk ke Bandung baru ya. Ini aku tuh dapat surat kayak gini dari pihak rumah sakit. Katanya dapat tuntutan gitu. Besok harus sidang, besok hari Rabu ini. Lah terus? Nah, ceritanya tadi gini ya, Ceh. Mau cerita dulu dari awal. Tapi jangan menyebut nama siapapun ya. Iya. Ini buat pelajaran yang lainnya. Dari Gimana? awal itu kan pas pertama kali masuk sini kan masih karantina ya. Karantina yang 21 hari itu. Nah, 1 minggu karantina di hotel, saya tuh katanya positif itu loh, Ceh. Terus saya kan kaget, tiba-tiba dari pihak rumah sakit tuh telepon saya. Saya tuh nggak tahu kalau saya positif apa nggak bilang, cuma nanti tak jemput gitu kan. Yang ngomong tak jemput itu siapa? Kemungkinan pihak rumah sakit sih. Terus malamnya tuh saya dijemput, dibawa ke rumah sakit daerah Lantau. Saya dimasukin ke situ, diperiksa lagi, katanya saya udah nggak positif, negatif kan. Terus? Tapi tetap nggak bisa keluar, harus masih di rumah sakit itu loh. Masih di rumah sakit itu mungkin rumah sakit pengen ngontrol dulu gimana kesehatan kedepannya selama 9 hari. Terus majikan telepon, oh nggak apa-apa, kamu itu dulu ya di rumah sakit dulu gitu. Terus selama 9 hari itu udah, saya balik lagi ke hotel. Kurangnya yang 21 hari itu karantina. Terus saya masuk majikan, sudah 21 hari itu di majikan masih. Paspormu mana, Mbak? Malah nggak tak bawa, Cek. Oke, terus tanya separuh-separuh. Nggak butuh, separuh-separuh nanyanya terus gimana aku ngeceknya. Ya udah terus habis itu tuh 7 hari masih dikarantina di rumah majikan katanya karena positif ya. Setelah beberapa hari bekerja di majikan ya mungkin sebulan 2 bulan dapat surat dari rumah sakit terus kan. Padahal rumah sakit udah ngasih surat, itu tulisannya itu don't worry, misal kalau sudah ada. Surat-suratnya mana? Ini malah kemarin itu kan waktu pindah ke majikan aku kira udah selesai masalah rumah sakit, tak kirim ke Indo, ini lagi tak kirim balik sini, minggu paling baru nyampe, Cik. Terus? Ada tulisannya itu katanya kalau udah ada ID card Hongkong itu kamu nggak perlu uang lah. Itu kan saya nggak tahu posisi yang nyuruh saya masuk ke rumah sakit siapa, yang telepon ke sana siapa, kan nggak tahu kan. Waktu gencar-gencarnya COVID kan emang seminggu sekali orang-orang yang dikarantina kan didatengin dokter buat diswab kan. Terus ada surat tuh datang ke rumah katanya bilnya segini-segini gitu loh. Terus aku ngomong sama majikan yang dulu, ini gimana. Beberapa bulan tuh aku dapat surat mungkin 2-3 kali kayaknya. Tapi majikan tuh kayak nggak ada respon, terus tak kasih lihat lagi, ini dapat surat lagi gitu. Terus majikannya, Hai. Pingo啊？全揾嗰都唔做咩？做咩啊？點㗎？我去嗰邊啦。佢冇講點㗎？佢話寫字樓已經係休息嘅，排唔到單，所以今朝運輸一早出咗車，又翻唔到轉頭喎，咁點啊？佢話要後日喎。幾時啊？我話後日啊。後日係禮拜五啊嘛。後日禮拜五咩？而家禮拜2、禮拜3、禮拜4。今個禮拜2啊。所以禮拜4咯，係意思。我 WhatsApp 個電話俾你，你打俾佢啊。好啊 ，OK，拜拜。Terus habis itu kan tak liatin kan suratnya ke majikan. Ini gimana, Sengsang ada surat lagi katanya. Tapi kan katanya suruh kirim dokumen lah sama majikan. Dokumen saya tuh udah dikirim ke rumah sakit, udah di pihak rumah sakit itu katanya udah masuk gitu kan. Lah Kak, udah beberapa bulan tuh udah nggak ada kabar. Kemarin itu surat itu belum lama, kayaknya bulan Desember apa November itu dikirim lagi ke alamat majikan yang dulu itu loh. Terus pembantu sana kan telepon saya ngomong, Mbak Mia itu kamu dapat surat lagi dari mana? Dari rumah sakit. Aku kira rumah sakit yang sekarang mau nanganin saya karena saya kan ada tiroid di leher. Nah, aku kira itu. Terus saya samperin ke sana, tak ambil, tak buka, tak artiin pakai transit Google, kok saya kaget gitu seperti itu loh. Malahan besok, waduh saya semalaman nangis kepikiran
Iya, kamu kasusnya sama majikan yang lama ini ya? Iya. Majikan lama mah pindah. Udah pindah ke Thailand. Terus kemarin tak telepon lagi katanya, iya Mia sudah tak kirim dokumen kamu gitu. Terus dokumennya mana aja? Lah ini toh, bukan yang lama-lama mana? Surat-suratnya lagi di Indo lagi dikirim ke sini. Nah kalau dikirim di Indo, kamu masih kasus kok dikirim di Indo kenapa? Itu kan udah beberapa bulan udah nggak ada surat datang. Iya, kan Hong Kong kan saya selalu bilang Mbak, Hong Kong kan masih berlaku apapun. Kan maksudnya kan karena dimajikan lama barang-barangnya banyak gitu kan, jadi langsung tak kirim ke Indo gitu loh. Karena saya kan udah pindah majikan. 42.000 loh Mbak, 45.000 loh Mbak. Iya. Makanya aku kaget. Majikan baru tahu nggak? Aku kan mau bilang majikan baru. Cuma kayak majikan baru kayak kan saya dari hari Sabtu sampai hari ini kan libur. Pagi belum bangun, kalau malam belum pulang. Jadi tuh aku bingung masih tahu ini kan pengennya langsung tak liatin surat gitu loh. Misalnya anu kan nanti tak liatin terus besok izin mau keluar ke tempat itu loh. Berarti kan makanya kan selalu bilang kalau kalian punya masalah jangan menyepelekan. Terus ini besok sidangnya ya? Iya. Sidangnya di mana katanya? Di Samswipo. Itu ada alamatnya, aku aja belum begitu tahu. Rumah majikanmu di daerah mana? Kalau sekarang di Yautong. Kan besok tak temani jam berapa katanya? Jam 9. Wah. Makanya saya kaget. Saya mau gimana terus saudara saya ngomong, coba telepon KJRI tapi aku ke agent aja lah gitu loh. Enggak apa-apa, besok tak temani ini soalnya kesalahanmu sendiri gitu loh. 45.000 loh Mbak, nggak sedang bercanda loh ini. Ya iya, hampir 90. Hah? Hampir 90 juta itu? Iya. Gak kaget-kaget majikanmu ya? Makanya kan waktu COVID itu banyak orang menyepelekan, mati pikirnya nggak apa-apa. Itu tahun 2021. Sama nomor teleponnya yang bisa dihubungin sini ya? Kayaknya di bawah itu alamatnya ada loh. Oke, Ini bukan. Halo? Katanya itu aku ada anak didenda 45.000 Kak. Itu tentang apa katanya? Didenda 45.000. Kakak liatin SMS. Sudah masuk. Kakak liatin. Besok Yuni mau nemen-nemen di sidang nih. Apa harus sidang atau bagaimana ini? Sudah Yuni SMS kakak sudah lihat belum? Oh, dia di Smoken Tribunal. Itu apa Kak? Tentang apa? Bagaimana? Soalnya Yuni takut ngasih penjelasan. Takut salah. Kalau masalah tribunal kan Yuni nggak tahu. Oh, dia ke rumah sakit lalu nggak bayar ya? Tapi kan tanggungannya majikan Kak, bukan tanggungannya dia. Kalau ke rumah sakit. Waktu itu dia masih kerja dengan majikan tidak? Kerja dengan majikan? Ya kan awal kesini. Ya, lalu kenapa nggak dibayar? Gitu. Masih baru kesini, kenapa nggak dibayar? Kan tanggungan majikan. Saya nggak tahu, suratnya udah tak kasih majikan, tak liatin majikan terus, tapi majikan tuh nggak. Sebentar Kak, ngomong. Halo. Ya. Iya Kak, gini loh. Waktu kamu sakit, kamu masih kerja dengan majikan? Masih, karena aku kan baru dari Indo. Ya, lalu visa kerjanya ada? Ada. KTP-nya waktu itu ada nggak? Kalau waktu itu belum ada KTP karena saya kan baru sekali ke Hong Kong. Maka dari itu, oke, kalau gitu kamu besok harus lalu sekarang sudah ada KTP? Sudah. Jadi begitu masuk ke Hong Kong, kamu berapa hari sakit? Positif Kak, COVID. Positif COVID. Iya. Positif COVID masuk rumah sakit. Iya. Itu bulan berapa itu? 2 tahun yang lalu? Iya, 2021 Kalau itu positif, bulan Mei. kalau positif COVID kan tanggungan pemerintah, harusnya nggak usah bayar. Selain itu kamu ada sakit apa lagi? Tidak ada. Cuma itu tok, kan saya juga baru satu kan kalau turun dari pesawat itu kan pasti
di swab langsung itu negatif. Terus saya masuk hotel, di situ udah ada peraturan seminggu sekali itu di swab kan. Terus itu 1 minggu sekali saya di swab itu katanya positif, dan saya tuh nggak tahu, tiba-tiba tuh ditelepon dari pihak rumah sakit suruh nanti siap-siap ya, nanti malam tak jemput gitu. Terus langsung Lalu 2 dijemput. bulan yang lalu, 2 tahun yang lalu, berarti kan sudah ada tagihan. Kenapa nggak pernah dibereskan? Saya kira tuh udah beres majikan itu loh, karena mereka di pihak rumah sakit itu ngasih tulisan itu, kalau kamu sudah ada ID card Hong Kong tidak membutuhkan uang, itu dia memakai bahasa Inggris. Sekarang sidangnya kapan? Besok. Ya udah. Kamu sekarang kalau kamu ada waktu, kamu langsung aja ke rumah sakit sekarang bereskan. Jadi kamu ke rumah sakit, bawa ini ke bagian accountingnya untuk dibereskan. Lalu kalau jadi kan nggak usah bayar. Kamu bilang sebenarnya kan keadaannya seperti ini. Iya. Dan ini nanti kan lihat kalau misalnya mereka bisa bilang oke, kalau gitu dibatalkan, nanti kan jadi harus bayar biaya yang 180 atau apa. Lalu kemudian nanti bawa suratnya ke pengadilan bahwa ini udah dibereskan, atau jadi apapun keputusan dari pengadilan di rumah sakit nanti dibawa ke pengadilan, beritahu kepada pengadilan. Tapi yang bayar kan bukan harusnya dia, Kak, kan majikannya yang dulu. Saya tahu, tapi itu kan sekarang kan harus dibereskan dulu ini. Yang bayar majikan dan majikan kan sekarang kan pengadilan untuk dia, bukan untuk majikan. Jadi sekarang yang harus dibereskan itu dia ke rumah sakit dulu, kasih tahu waktu itu kan pertama datang belum sempat ini. Ceritakan kronologisnya. Nanti rumah sakit akan ambil keputusan apakah oke, kalau gitu berarti yang ini mereka akan rubah jadi tagihannya itu jadi tagihan normal. Ya nanti kan tagihan normal kan nanti tinggal ditagih kepada majikan gitu loh. Siap, tapi kan udah dapat keputusan dari rumah sakit, nanti dibawa ke rumah sakit ke pengadilan. Maaf, ini udah baru dibereskan, agen yang bantu saya atau apa. Oke, siap. Kalau misalnya rumah sakit bilang nggak bisa atau apa, ya nanti ke pengadilan juga ceritakan yang sama loh. Ya kenapa saya menyarankan sekarang ke rumah sakit? Karena supaya nanti kalau ke pengadilan udah bisa kasih tahu, supaya nggak disalahkan. Siap. Jadi nggak? Siap, Kakak. Siap. Kalau kita cuma bilang, itu kan majikan yang harus bayar. Tapi kan bagaimanapun, ya kamu yang sakit dan kamu tagihannya atas kamu gitu loh. Betul. Oke. Sekarang aja ke rumah sakit dulu. Oke, sekarang. Harusnya sih tidak masalah sih. Karena waktu itu, apalagi ada visa kerja. Iya, sekarang. Saya nggak tahu kenapa rumah sakit begitu. Ya KTP-nya bawa, paspornya bawa, KTP visa kerja bawa, kontrak kerja bawa loh. Bawa aja semua. Oke, siap, Kakak. Ya. Thank you. Oke, thank you. Bye. Bye. Nah, kenapa kamu tanya? Makanya aku selalu bilang sama anak-anak kalau nanya itu bawa semuanya. Terus gimana saya bisa bantu kalau kamu nggak bawa apa-apa? Berarti harus pulang dulu. Aku mau nemenin kamu, tapi kamu pulang dulu, aku nggak jadi nemenin kamu. Kan aku selalu bilang toh, kalau datang tanya, apalagi kamu bukan anak saya, paham nggak? Kamu carinya kan bukan ke saya dulu. Kamu carinya kemana? Ke SWB? Kalau dulu ya di KOSWB sama majikan. Makanya kan bukan sebenarnya bukan urusan saya. Kamu harusnya cari staf yang ada di KOSWB. Tapi kamu nyarinya saya, nggak masalah. Tapi kan kamu harus bawa semuanya bareng dong sayang kalau nunggu. Bener nggak? Saya orang lain aja bantu, apalagi kamu anaknya Bandung. Tapi kalau kayak gini kan harus jalan 2 kali. Rumahmu mana? Yautong. Yautong. Terus rumah sakitnya mana ini? Kayaknya di Lantau itu. Lah kamu kemarin dibawa ke rumah sakit Lantau? Iya. Saya kan juga nggak tahu itu daerah Lantau tuh. Itu ada alamatnya itu di amplop itu. Dari Lantau kan? Kalau kamu dibawa ke rumah sakit Lantau sana? Ya dari hotel. Bukan, ini bukan di Lantau, ini rumah sakitnya mana ini? Ada alamatnya tuh. Yang tempat karantina itu khusus orang COVID itu. Bukan, kamu Dek Kaulun rumah sakitnya ini. Kolon bukannya itu buat besoknya yang sidang. Buat sidangnya ini besok. Kamu dibawa ke rumah sakit Lantau dulunya? Tahu kamu rumah sakitnya? Kalau dulu lagi pembangunan itu baru. Orang baru pertama kesini pakai mobil ambulan kan jadi kurang paham.
Halo kakak, sorry kak, itu harus ke rumah sakitnya semua rumah sakit atau di satu rumah sakit kak? Soalnya di Lantau rumah sakitnya kak. Ya dia ke rumah sakit mak. Itu tagihannya itu ke rumah sakit yang di mana dia itu loh dimasukin loh. Di Lantau sana, rumah sakit Lantau. Iya. Oh harus balik lagi ke Lantau gitu ya kak ya? Iya. Oke siap. Oke thank you kakak. Terima kasih. Iya bye bye. Iya. Oke sekarang berarti kamu pulang ambil paspormu semuanya, terus ke rumah sakit Lantau. Nomor HP-mu sebentar, tak tulis. Iya benar itu masih nomor Taiwan sih. Hah? Kalau yang nomor sini Mana nomor telepon biasa Facebooknya? ya? Mana WhatsAppnya? Nah, kenapa baru sekarang? Nggak pernah cerita kamu sebelum masuk di agentku, kamu nggak pernah cerita kalau pernah kayak gini Nggak. kayak gitu. Sebentar, mana? Itu suratnya baru kemarin itu, C. Ngerti maksudnya kamu itu pernah masuk rumah sakit nggak bayar itu kamu nggak ngomong gitu loh. Orang majikannya juga ya Allah. Tak pikir majikan baru dari aku yang ini. Bukan. Karena aku bisa telepon majikanmu. Tapi ini kan bukan dari aku kan maksudnya. Orang dulu agennya itu, yang itu waktu saya masuk rumah sakit itu tak suruh nerjemahin sama dokter, mereka nggak respon sama sekali. Makanya waktu ganti majikan terus pindah agent saya pol senengnya. Kamu kasih tahu aku gimana keputusannya ntar. Terus kalau bisa besok kita ketemu di MTR Samsipo, tunggu aku terus kita jalan ke ini ke sidang ini. Hari ini tetap ke rumah sakit kan? Iya tetap no, harus ke rumah sakit. Kamu bawa uang loh. Bawa. Kamu ada uang ya? Berapa? Kalau Berapa hari kamu di rumah sakit? Kalau nggak salah 9 hari ya. 9 hari. 9 hari. Ada uang berapa kamu sekarang? Ntar tak waktu sidang tak tuntut balik gitu loh. Kalau sekarang mah cuma bawa buat libur tok ya. Berapa? 300 tok. Kamu ada kan uang di rumah? Kalau di rumah paling sedikit soalnya kan baru tak kirim. Paling buat pegangan itu. Terus gimana kamu bisa? Makanya itu aku kemarin nggak sampai nangis tuh dapat surat kayak gini. Bukan nangis nggak ada, bukan penyelesaiannya. Tapi kenapa nggak nyimpen uang 1.000 buat diri sendiri? Kajianmu kapan? Masih lama, sekitar tanggal 15-16. Ngerti maksudku kenapa kamu kirimin uang semuanya, Nduk? Karena masih ada tanggungan sih. Terus ini tanggunganmu piye? Ini baru tak ambil kemarin. Cik. Ngerti maksud aku adalah kenapa kamu nggak pegang sendiri? Sekarang orang Indonesia bisa nggak kirim ke kamu? Enggak sih. Terus ya apa? Kamu ke Lantau naik perjalanan 200-300an. Terus bayarnya? Ya kalau pegangan 800-900 sih ada. Inilah yang saya nggak paham dengan kalian. Kalian di Indonesia punya tanggungan, ya kan masih banyak orang yang bisa membantu. Kamu di sini lah, kamu gimana bisa menanggungnya? Saya bingung. Padahal kan ini baru tanggal berapa? Tanggal 27. Kan masa uang nggak ada sama sekali? Ya paling 800-900. Buat perjalanan pulang pergi 200-an. 200. Terus bayarnya lah. Terus gimana kamu bisa bayarin, Dok? Percuma kamu ke Lantau. Nggak tahu. Kalau masalah uang memang saya tidak ingin curhat ataupun pinjam, itu saya tidak akan melakukan itu. Kenapa? Karena saya sudah banyak dibohongin orang. Bukan masalah apa, saya sudah bantu tenaga dan pikiran, nggak mungkin juga dengan membantu uang. Dan inilah yang saya katakan, kalau masuk di agent saya dari awal nggak jujur, kalau kamu pernah dulu sakit terus nggak bayar apa, pernah dituduh ini, walaupun pada akhirnya kita nggak tahu, tapi kan tetap muncul gitu loh saya. Tapi sekarang udah nggak apa-apa, nggak masalah. Untung aku kenal orang yang tahu gitu loh. Kalau nggak kan kita kebingungan. Ya udah kamu pulang, oh coba kamu telepon aku ntar kalau nyampe di rumah sakit sana. Oh iya. Alah? Iya. Ya udah oke lah. Jadi tanya-tanya tempatnya kurang begitu paham sih. Orang itu rumah sakitnya Lantai itu. Ya udah, berangkat tuh sekarang, Dok. Iya. Besok kalau kamu sudah selesai gimana kamu SMS aku. Jadi ntar tak Makasih ya, hubungi. Cek. Alah hati-hati ya. Iya. Oh, malah anaknya Bandung dewe kebobolan oh. Ya wes hati-hati ya. Waalaikumsalam. Oke, jadi ini loh Mbak yang saya katakan kenapa kalian selalu saya bilang nyimpen uang. Bukannya saya tuh pengen cerewet buat kalian, minimal tuh punya uang deh, Bang. 1.000 atau 5.000. Masa kerja di sini 2 tahun lebih.
uang cuma 800 saja. Kalau ada masalah kayak gini kan kita tidak tahu toh Mbak. Benar nggak? Masalah apapun kita tidak tahu. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bapak.